Semangat yang luar biasa bagi Nabi untuk melangsungkan dakwahnya, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu terus berjalan. Akhirnya Nabi beserta ajarannya pelan-pelan diterima oleh umat Islam, oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Abu Lahab beserta teman-temannya terus berusaha untuk menghalangi dan untuk memboikot perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Nabi Muhammad pun tidak mundur. Nabi Muhammad pun tidak gentar menghadapi tantangan Abu Lahab yang semakin menjadi-jadi, yang semakin beringas dan kejam. Akhirnya dengan kelakuan Abu Lahab yang semacam itu, justru Islam semakin hari semakin berkembang, semakin mendapat pengikut. Lalu Abu Lahab pun terus membentuk kekuatan, membentuk jamaah untuk menghadang laju perkembangan Islam pada saat itu. Abu Lahab bekerja sama dengan tokoh-tokoh Quraisy, berkumpul, bermusyawarah, menyusun siasah, menyusun strategi untuk menghadang laju perkembangan Nabi. Ada beberapa siasah, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Pertama, Abu Lahab beserta tokoh-tokoh Quraisy yang lain menggosip dan menfitnah terhadap Nabi. Mereka menggosip di tengah-tengah masyarakat Mekah, khususnya para pengikutnya yang dianggap mereka masih cukup lemah. Quraisy, kafir Quraisy membuat isu-isu sumbang, menyuarakan suara-suara miring. Mereka menghina Nabi, mengira Nabi Muhammad adalah majnun, Muhammad adalah edan, Muhammad kadzibun, Muhammad goroh. Ajarannya bertentangan dengan ajaran nenek moyang, ajarannya sesat lagi menyesatkan. Itulah isi gosip dan fitnahan. Isi gosip fitnahan, ternyata satupun pengikut Nabi yang menurut mereka dianggap lemah, ternyata tidak ada yang mundur dari jamaah Nabi, tidak mundur dari mengikuti Nabi. Akhiripun orang-orang Quraisy semakin geram, semakin jengkel, berkumpul lagi, menyusun strategi lagi. Mereka melakukan, kalau tadi menggosip, memfitnah, sekarang yang mereka lakukan adalah menghasut serta mengancam pamannya yang selama ini memelihara dan mengasuhnya, yaitu Abi Thalib. Mereka mendatangi Abi Thalib supaya Abi Thalib menghentikan dakwahnya keponakan Nabi Muhammad itu. Lalu Abi Thalib merasa terdesak dan tertekan. Kemudian Abi Thalib mencoba memanggil Muhammad. Muhammad, aku disuruh dan diminta oleh saudara-saudara Quraisy agar supaya kamu menghentikan dari perbuatanmu yang menurut mereka menyakitkan mereka. Apa jawab Nabi Muhammad? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ada'a hadzal amra ma fa'altu hatta yudhirahullahu au ahlika dunahu. Demi Allah, wahai pamanku, andai kata mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka bisa meletakkan rembulan di tangan kiriku untuk menghentikan dari perkara ini, sungguh aku tidak akan melakukan hingga Allah memenangkan agama ini atau aku rusak karena agama ini.
mendengar jawaban dan perkataan dari keponakannya Abi Thalib tidak bisa berbuat banyak. Lalu Abi Thalib menyerahkan sepenuhnya perkara ini terhadap keponakannya sambil berwasiat, hati-hati dan waspada atas ancaman orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy setelah menunggu sekian waktu ternyata permohonan lewat pamannya Abi Thalib tidak dikabulkan. Terbukti bahwa Nabi Muhammad terus melakukan dakwahnya. Lalu mereka berkumpul yang ketiga kalinya. Mereka membuat strategi yang baru lagi, yaitu dengan cara pendekatan melalui jalur kekeluargaan. Istilah kita api-apian ngaten, dirembuk halus. Yang dirembuk bukan Nabi, tapi pamannya Abi Thalib yang selama itu memelihara dan mengasuhnya dan melindunginya. Yang datang kali ini Abi Jahal dan Abi Sufyan mendatangi Abi Thalib yang masih saudara sendiri. Hei Abi Thalib, kamu sudah cukup tua. Kamu kok terus-terusan melindungi menjaga ponaan Muhammad, padahal Muhammad ini menurut orang-orang Quraisy adalah fitnah besar. Menurut orang-orang Quraisy, Muhammad inilah yang ngorak-arik kultur, budaya, agama nenek moyang mereka. Muhammad inilah yang memecah belah di masyarakat kaum Quraisy khususnya. Kalau kamu begitu terus, maka kamu akan ditinggalkan oleh saudara-saudaramu sendiri. Abu Thalib tidak bergeming meskipun mereka merintih-rintih mohon agar supaya Abu Thalib melepaskan Muhammad, tidak mendukung dan melindunginya. Mengetahui begini orang-orang Quraisy semakin geram, semakin jengkel. Lalu mereka berkumpul yang keempat lagi, menyusun strategi baru karena strategi 1, 2, 3 tidak mempan. Lalu yang keempat, sekarang dicoba aja, barangkali Abi Thalib itu senang pemuda. Lalu orang-orang Quraisy mencoba membawa pemuda yang namanya Amroh ibnu Walid. Amroh ibnu Walid, dia seorang pemuda yang sebaya dengan Nabi Muhammad, postur tubuhnya pun agak sedikit mirip, dibawa ke hadapan Abi Thalib. Mereka berkata pada Abi Thalib, "Hei Abi Thalib, ini pemuda hendaknya kau pelihara. Dan kau serahkan Muhammad keponakanmu itu kepada orang-orang Quraisy untuk diadili dan dibunuh karena Muhammad adalah peresah masyarakat." Mendengar tawaran yang murahan itu, Abu Thalib marah besar. Abu Thalib menjawab, "Hei orang-orang kotor, aku tidak takut dengan kamu, aku tidak takut dengan ancamanmu. Silahkan kamu berbuat apa saja kepadaku, aku tidak akan takut." Lalu mereka berbondong-bondong pulang. Setelah itu Abu Thalib mengajak pada saudara-saudaranya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk bersatu padu mendukung dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy pun ternyata belum puas. Mereka masih terus berusaha menghalang dan menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul dan bermusyawarah yang kelima kalinya. Sekarang yang kelima kalinya, kalau tadi yang dituju pamannya terus, sekarang mulai langsung kepada Muhammad. Bagaimana? Mereka mengutus seorang diplomat yang ulung, cerdas dan berpenampilan tenang. Dia adalah tokoh Quraisy yang disegani. Dia adalah Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah seorang diplomat yang ulung, tokoh yang disegani. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utbah ibnu Rabi'ah menawarkan 3 tawaran kepada Nabi. Yang pertama, Nabi ditawari pangkat. Nabi Muhammad
hendaknya kamu berhenti dari perbuatanmu itu. Apabila kamu mau berhenti dan kamu minta pangkat derajat, aku dan orang-orang Quraisy siap mengangkatmu menjadi seorang raja. Jikalau kamu ingin harta yang banyak, saya dan orang-orang Quraisy sanggup memberikan harta banyak untukmu. Jika kamu menginginkan istri wanita yang sangat cantik, saya dan orang-orang Quraisy akan mencarikan untukmu. Mendengar tawaran yang murahan ini, Nabi Muhammad yang tenang, bersahaja, lagi santun, beliau lalu membaca surat As-Sajdah ayat 1 sampai 30 di hadapan Utbah ibnu Rabi'ah. Setelah dibacakan, Utbah ibnu Rabi'ah ini ya, oleh Allah dikersakake, hatinya lapang. Akhirnya malah Utbah bin Rabi'ah yang tadinya menggebu-gebu untuk menawari beberapa tawaran kepada Nabi Muhammad, malah dia masuk Islam. Setelah itu dia pulang pada kaumnya, malah Utbah ibnu Rabi'ah secara diam-diam di balik layar dia dakwah pada kaumnya, mengajak kepada kaumnya agar supaya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gagal lagi yang kelima. Lalu Quraisy pun tidak mau berhenti, tidak mau mundur. Dia terus berusaha untuk menghadang laju perkembangan Nabi dan Islam. Bagaimana kali yang keenam ini? Mereka kalau tadi hanya satu utusan, sekarang mereka berkelompok, atau istilah kita sekarang berdemo bersama-sama menghadap Nabi Muhammad SAW. Mereka menuntut kepada Nabi agar supaya Nabi berkenan menyembah terhadap Tuhannya kaum Quraisy, dan kaum Quraisy sanggup menyembah kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dituntut supaya menyembah Tuhannya kaum Quraisy. Kaum Quraisy sanggup menyembah kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Bagaimana tawaran ini? Dengan adanya tawaran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan surat Al-Kafirun yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itulah sebab turunnya surat Al-Kafirun. Alias kesimpulannya, Nabi tetap tidak mau ajakan yang keenam ini. Terus orang Quraisy tidak mau berhenti, terus berusaha semaksimal mungkin untuk menghadang dan menghalang Nabi dan risalahnya. Yang ketujuh, akhirnya mereka demo lagi kepada Nabi Muhammad. Mereka menuntut agar supaya Muhammad mengganti Quran yang sering dibaca di muka umum itu dengan Quran yang lain. Karena Quran yang sering dibaca oleh Nabi itu isinya menghina terhadap kafir Quraisy, isinya memecah belah, isinya menghina terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Apa yang terjadi? Turunlah ayat Al-Quran surat Yunus ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, tidak pantas bagiku untuk menggantikan Al-Quran dari arah diriku sendiri. Aku tidak mengikuti sesuatu kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Itulah jawab Nabi Muhammad SAW. Akhirnya
1, 2, 3 sampai 7 strategi dan langkah ternyata tidak mempan, tidak medas untuk menghadang laju perkembangan Nabi dan Islam. Lantas kaum Quraisy berkumpul lagi, bermusyawarah lagi untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Karena semua mereka telah kehabisan akal, telah kehabisan pikiran, beberapa pikiran telah dicurahkan untuk menghalang Nabi, ternyata sama sekali masih nol, masih nihil, tidak ada buktinya sama sekali. Akhirnya mereka bersepakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk memboikot Nabi. Untuk memboikot Nabi. Mereka membuat suatu piagam pemboikotan. Yang piagam itu isinya 1, orang-orang Quraisy tidak akan menikahi orang-orang Islam. 2, orang-orang Quraisy tidak akan jual beli apa saja dengan orang-orang Islam. 3, orang-orang Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dari orang-orang Islam sehingga mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Akibat pemboikotan tersebut, maka Bani Hasyim, para sahabat Nabi dan umat Islam menderita kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Menurut ahli sejarah, selama pemboikotan ini kurang lebih selama 3 tahun. Dalam masa pemboikotan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam, Bani Hasyim dan Bani Muthalib, banyak umat Islam khususnya kalangan yang lemah menderita susah, payah, sakit, serba kekurangan. Melihat kondisi dan keadaan ini, Nabi yang rikul qalbi, yang lembut, yang berpenampilan santun, beliau iba, beliau kasihan, beliau meletakkan perhatian terhadap umatnya, khususnya kaum du'afa, kaum yang lemah. Dengan cara beliau menyuruh umatnya, menyuruh kaum muslimin pada saat itu agar supaya hijrah ke Habsyi atau sekarang Ethiopia. Perintah dan anjuran Nabi ini direspon, ditanggapi positif oleh kaum Islam, oleh umat Islam. Akhirnya mereka berangkat menuju ke Habsyi atau Ethiopia. Pertama 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Gelombang pertama. Lalu disusul gelombang kedua, yaitu berjumlah 7 orang, antara lain Utsman bin Affan dan istrinya yang bernama Ruqayyah binti Nabi. Di Habsyi atau di Ethiopia, raja yang mulia yang masih beragama Nasrani yang bernama Raja Najus atau Raja Najusi, dia menerima dengan baik, memperlakukan terhadap umat Islam dengan baik meskipun dia sendiri beda agama, dan mempersilahkan umat Islam untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Lalu mereka menetap kurang lebih 2 bulan di Habsyi, kemudian pulang lagi ke Mekah. Di Mekah mereka menceritakan keadaan di Habsyi, ya, keadaan yang menyenangkan. Akhiripun masyarakat, akhiripun umat Islam banyak yang tertarik. Akhiripun Nabi perintah lagi kepada umat Islam agar supaya hijrah ke sana lagi. Diikutilah perintah itu oleh umat Islam sebanyak 101 orang, di antaranya ada 8 kaum wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sesampai di Habsyi atau Ethiopia, Raja Najus yang mulia masih memberlakukan baik, masih memuliakan
kaum muslimin yang hijrah ke sana. Kaum Quraisy mengerti, mengetahui, mendengar umat Islam banyak yang hijrah ke Habsyi, disambut dengan baik hati oleh Raja Najusi. Quraisy hasut, orang Quraisy drengki. Lalu orang Quraisy mengirimkan diplomatiknya, orang ahli bicaranya dua, yaitu bernama Amr ibnu As dan Abdullah bin Rabi'ah. Amr ibnu As dan Abdullah bin Rabi'ah. Itulah penghasut ulung dari kalangan Quraisy. Mereka datang mendekat Raja Najus, menghasut, menfitnah, menggosip tentang keadaan Nabi dan pengikutnya di Mekah. Namun seorang pemimpin besar sekelas raja, beliau tidak gegabah. Beliau tidak tergesa-gesa untuk memutuskan atas dasar laporan sepihak. Beliau pimpinan besar yang mulia memanggil perwakilan dari umat Islam. Akhirnya perwakilan umat Islam yang diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib mendatangi undangan Raja Najus seraya dimintai keterangan. Lalu Ja'far bin Abi Thalib menerangkan sesungguhnya apa yang terjadi di Mekah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat 33 di hadapan Raja Najus. Ketika Raja Najus mendengar keterangan uraian Ja'far bin Abi Thalib dan mendengarkan Al-Quran yang dibaca di hadapannya, hatinya luluh, hatinya ternyuh, hatinya tersentuh, membenarkan bahwa yang dibaca itu benar, bukan ucapan manusia, tapi ucapan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah Raja Najusi dari agama Nasrani menuju agama Islam. Semakin kuatlah Islam baik di Mekah maupun di Ethiopia atau Habsyi. Nah, tak lama kemudian takdir berkata lain. Raja Najus belum sempat bertemu secara fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah pulang ke rahmatullah alias meninggal dunia. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad yang ketika itu masih di Mekah, Raja Najus masih di kerajaannya yaitu Raja Habsyi. Lalu Nabi Muhammad SAW melakukan sholat jenazah yang namanya sholat gaib karena mayatnya tidak berada di tempat. Dan menurut ulama ahli fikih, berdasarkan perbuatan Nabi inilah, berdasarkan perbuatan Nabi yaitu menyalati jenazah dari Raja Najusi dari jarak jauh, inilah dijadikan dasar adanya sholat mayit gaib. Jadi bermula dari ini, jadi bukan karangan ulama, tapi benar-benar dilakukan oleh Nabi sendiri, kemudian ditiru oleh umatnya sampai sekarang dan seterusnya. Kalau ada saudara muslim yang meninggal dunia tidak di tempat, di jauh sana, semisal di Jakarta, di Bandung, Surabaya, maka kita di tempat ini disunahkan untuk menyalatinya dengan sholat gaib, meniru Nabi Muhammad SAW menyalati Raja Najusi yang telah meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, hadanallah wa iyyakum. Selanjutnya, penderitaan, sengsaraan, kekurangan, kesedihan, kepedihan yang dialami oleh Nabi, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti Nabi dari golongan umat Islam yang lemah sampai pada tahun 10 kenabian. Di tahun 10 kenabian itu
Bahkan Nabi Muhammad lebih menderita, lebih sedih, lebih susah daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka tahun 10 kenabian itu dinamakan tahun duka atau Amul Huzni. Mengapa dinamakan tahun duka atau Amul Huzni? Karena pada tahun 10 kenabian, istri yang tercinta yang namanya Khadijah, yang selalu membantu secara moral maupun material terhadap perjuangan Nabi, telah pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau wafat. Tidak lama kemudian, kira-kira 1 bulan, pamannya yang setia, bagaikan perisai yang setiap waktu melindungi Nabi, membantu Nabi, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wafat. Dalam kurun 1 bulan, Nabi Muhammad kehilangan 2 partner besar, 1 istrinya, 2 pamannya. Tahun ini akhirnya dinamakan Amul Huzni atau tahun duka. Mendengar mengerti keadaan Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh 2 partnernya yang besar itu, kaum Quraisy bersorak-sorai. Kaum Quraisy riang gembira. Akhirnya kaum Quraisy semakin menghina, semakin meleceh, semakin mencemooh Nabi dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang oleh orang Quraisy lakukan terhadap Nabi antara lain tempat sholatnya Nabi dibuangi kotoran-kotoran, dibuangi debu-debu, kerikil-kerikil. Jalan menuju masjid dibuangi, diletaki batu-batu besar, dibuangi tai-tai unta. Nabi diejek, diancam, diintimidasi, akan dibunuh. Terus setiap hari dilakukan oleh kaum Quraisy karena mengetahui keadaan Nabi sekarang telah terjepit. Nabi sekarang telah terpencil karena ditinggalkan 2 partner yang amat menentukan perbuatan dan dakwah Nabi. Nah, situasi yang kurang menguntungkan ini, maka Nabi pergi hijrah ke Taif, dari Mekah ke Taif. Jarak Mekah Taif itu 87 km, berarti hampir 90 km, kira-kira ya Semarang Pekalongan. Semarang Pekalongan itu 90 km. Ini 87, hampir kota Pekalongan, Semarang Pekalongan. Ini Mekah Taif. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. 1, tujuannya adalah membawa misi dakwah Islamiyah. Yang kedua, minta perlindungan dari keluarganya yang berada di sana, yang bernama, 1 adalah Kinanah yang bergelar Abu Jalail, dan yang 2 adalah Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal, karena 2 orang ini adalah pembesar Taif pada waktu itu. Apa sambutan kedua tokoh besar ini terhadap misi dakwah Nabi dan minta perlindungan Nabi? Ternyata kedua tokoh besar Taif ini telah dihasut, telah digosip, telah diberi informasi-informasi sumbang oleh tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya kedua tokoh ini membantah, mendebat, bahkan menghina terhadap ajakan Nabi berupa risalah Islamiyah. Lalu Nabi dengan rendah hati menjawab terhadap saudaranya itu, sudah,
Kalau kamu tidak menerima ajaanku, tolong jangan kamu beritahukan masyarakatmu tentang keberadaanku di sini. Namun karena kedua tokoh ini sudah kadung bencinya luar biasa terhadap Nabi, mereka tetap memberitahu masyarakat Taif, bahkan pemuda-pemuda yang dungu dikerahkan untuk menghadang Nabi, untuk mencemooh Nabi. Bahkan tidak sedikit mereka menghantami, menghajar Nabi habis-habisan. Akhirnya Nabi berlumuran darah karena dihantami batu, pelapah kurma, apa kecekele dihantamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang dungu. Kemudian Nabi Muhammad sekitar 10 hari di Taif, dia enggak betah. Lalu beliau pulang menuju Mekah lagi. Sebelum sampai Mekah, tepatnya di tempat yang bernama Qarn Sa'alib atau Qarn al-Manazil, beliau dengan wajah muram dan berperasaan sedih, beliau berdoa dan menengadah ke arah atas. Di atas ada segumpal awan yang menaungi Muhammad yang sedang susah. Di awan itu pula malaikat Jibril berada di situ. Lalu malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah kepada Muhammad. Muhammad, Allah telah mendengar dan mengerti ucapan dan penolakan kaummu terhadap ajaanmu, dan Allah telah memerintahkan malaikat penjaga Jabal Ahsabain untuk mengikuti apa yang menjadi perintahmu dan permintaanmu terhadap kaum Taif. Lalu malaikat penjaga Ahsabain, Ahsabain itu nama 2 gunung yang berada di pinggir kota Mekah. Itu ada namanya Gunung Ahsabain. Lah, malaikat penjaga Gunung Ahsabain itu berkata kepada Nabi Muhammad, keadaan sudah begini, sudahlah, apa yang kamu minta kepadaku akan aku laksanakan. Apakah Gunung Ahsabain ini aku timpakan kepada masyarakat Taif, atau bagaimana sekehendakmu, permintaanmu terhadap aku? Nabi Muhammad menjawab, tidak. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melahirkan dzurriyyah, turunan dari kaum Taif yang mau menyembah Allah tanpa mensekutukannya. Itulah jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bijak, bercahaya, bersahaja, lagi santun, lagi iba, penuh sayang terhadap umatnya. Sosok yang harus kita tiru. Kita memiliki sifat yang iba, kasih sayang, penuh perhatian. Kita tiru sifat ngalah meskipun beliau dianiaya yang begitu luar biasanya. Itulah sosok seorang uswatun hasanah sentral sedunia dan sepanjang masa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya. Sekian dan demikian sejarah Nabi Muhammad bagian 2. Dan insya Allah kita lanjutkan judul baru lagi, yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian 3. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan, kami terangkan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian 2 ini bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa
mengambil uswatun hasanahnya sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dunia sampai di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.